Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah mendapatkan 4 penghalang cahaya keemasan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan perasaan senang. Langsung kembali ke ruang rahasia alkimia yang baru dibangun dan menembakkan alkimia. Perlu disebutkan bahwa penghalang cahaya emas ini juga dapat menggunakan metode membagi poin. Karena karakteristik inti kristal dari monster 8 cakar, Golden Light Breaking Pill, dapat membagi hingga 8 Golden Light Breaking Pills kelas 1. Namun, Zhu Hengyu tidak melakukan ini. Fakta telah membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat Jingwang Breaking Obstacle, semakin baik efeknya. Tidak hanya meridian dapat diperluas ke ekstrim. Hal yang paling penting adalah bahwa ia juga dapat sepenuhnya menghilangkan kotoran dan erisiplas yang tenang di meridian. Bagi seorang beku, ini sangat penting. Kecuali Zhu Hengyu ingin menjual penghalang cahaya keemasan ini. Kalau tidak, Zhu Hengyu tidak mempertimbangkan metode membagi pil. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apakah Zhu Hengyu kekurangan uang? Jelas tidak ada kekurangan. Karena tidak ada kekurangan uang, mengapa repot-repot menjual? Segera, 4 rintangan cahaya emas 9 tingkat baru dirilis. Setelah menyerahkan 2 dari mereka ke Chang Sui dan Xie Yu, kedua gadis itu memasuki ruang rahasia di sebelah mereka dengan gembira, dan menutup pintu mereka. Sedangkan untuk gunung bawah laut, Zhu Hengyu tertinggal. Pada saat ini, lokasi satu kelompok Zhu Hengyu jauh di dalam istana iblis surgawi. Itu dapat dicapai langsung melalui lorong di bawah laut. Transaksi dengan ular laut tidak lagi perlu dilakukan di darat. Barang-barang dari keluarga ular laut dapat diangkut sepanjang jalan dari saluran laut ke istana iblis. Barang-barang di Heavenly Devil Palace juga akan diangkut ke Sea Serpent melalui saluran bawah laut ini. Karena itu, selama iblis istana tidak ditangkap, sama sekali tidak akan ada kebocoran transaksi antara Pulau Setan Langit dan klan ular laut. Menonton Chang Sui dan Xie Yu pergi dengan gembira. Sebenarnya, Zhu Hengyu benar-benar ingin mundur di tempat pertama, memakan penghalang cahaya keemasan, dan menembus belenggu dari 60 bagian tubuh sihir. Sayangnya, ada banyak hal yang perlu dijelaskan kepada orang-orang gunung. Setelah mengirim pergi Chang Sui dan Xie Yu, di antara ayunan tangan kanannya, Zhu Hengyu mengeluarkan sebuah kotak kayu besar. Melihat kotak kayu yang indah, Haisan agak bingung. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak ini. Buka dia, Zhu Hengyu berkata dengan acuh tak acuh. Menghadapi perintah Zhu Hengyu, Haisan tidak ragu-ragu. Mencapai untuk pertama kalinya, membuka tutupnya. Dengan tutupnya terbuka, tiba-tiba, barisan dan botol-botol giok muncul di hadapan Haisan. Setelah hanya melihat sekilas, Simaun ditentukan. Ada lebih dari 300 botol giok dalam kotak kayu. Dan setiap botol giok berisi 8 atau 9 abadi. Apa yang paling ditakuti dari Simaun adalah dewa abadi ini membuatnya sangat akrab. Jika dia tidak salah, ini harusnya pil naga kelas 1. Tapi, bagaimana ini mungkin? Lebih dari 300 botol batu giok. Lebih dari 3000 pil hualong. Apakah kamu bercanda? Sejak awal dunia, kapan huadan ini menjadi sangat murah? Melihat gunung-gunung bawah laut yang ketakutan, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, dengan 3000 pil hualong ini, saya pikir Anda sudah dapat membentuk klan Duron. Setelah jeda, Zhu Hengyu mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk langsung ke jalan Haisan, dan kamu adalah leluhur keluarga Duron. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Haisan tiba-tiba membeku. Sejumlah besar kekayaan, dampak ini pada orang-orang gunung bawah laut benar-benar terlalu besar. 3000 naga beracun memang bisa membentuk keluarga naga beracun. Anda tahu, ada 2 cara untuk membuat Duron. Cara pertama adalah bahwa ular laut memasuki kolam naga melalui penyamaran hualong dan menjadi naga beracun. Cara kedua adalah kawin dengan naga berbisa, dan alam yang dilahirkan masih naga berbisa. Jika demikian, Haisan merekrut 3000 elit ular laut, 3000 ular jantan dan 3000 ular betina. Kemudian semua orang pergi ke Hualongqi untuk mandi bersama dan dipromosikan ke Duron. Dengan cara ini, kombinasi dari 3000 naga berbisa akan melahirkan generasi baru naga berbisa. Meskipun reproduksi Duron sangat sulit, tapi bagaimanapun juga ini bisa direproduksi. Seiring berjalannya waktu, jumlah Durons juga akan meningkat. Ketika jumlah Durons setinggi 1 juta, Haisan secara resmi dapat memanggil leluhurnya. Sial, ketika orang-orang gunung merindukan yang tak terbatas. Zhu Hengyu melemparkan botol giok kecil di antara tangan kanannya. Jika Anda melihat lebih dekat, botol batu giok diisi dengan pil naga kelas 9. Deis mengambil alih pil naga tingkat 9, keraguan Haisan.
Zhu Hengyu merendahkan suaranya dan berkata, kamu ambil pil Hualong ini dan pergi ke Pangeran Klan Ular Laut saat ini untuk membuat kesepakatan dengan menukar satu set lengkap Dragon Degeneration 9 naga ular. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata orang gunung itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat tajam. Ekspresi wajahnya juga sangat bersemangat dan bersyukur. Jelas, Zhu Hengyu telah memikirkan Haisan selama ini. Dia tidak hanya mencoba membantunya mendirikan keluarga Duron dan menjadi leluhur keluarga, dan juga khusus menyiapkan Longdan kelas 9 untuknya. Dengan imbalan keluarga naga ular laut ular yang paling berharga. Dengan serangkaian latihan ini, keluarga Dulong akan memiliki pengetahuan yang cukup. Kalau tidak, masih sulit untuk membangun klan dengan 3.000 naga racun. Tampak laut sangat gembira, sangat bersyukur. Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Meskipun Zhu Hengyu memang memikirkan Haisan, dari sudut pandang tertentu, dia lebih memikirkan dirinya sendiri. Tentu saja, gunung laut akan menjadi nenek moyang Duron. Tapi Haisan sendiri adalah pelayan yang diperbudak oleh Zhu Hengyu. Setelah keluarga Duron benar-benar didirikan, kemudian Simaun dapat memerintahkan keluarga Duron dan melampirkan ke Zhu Hengyu. Pada saat itu sudah gila. Keluarga Duron sudah tak terkalahkan. Begitu berada di bawah kendali Zhu Hengyu, kedekatan magis keluarga Duron juga akan meningkat dengan cepat. Pada saat itu, mereka dapat memperbaiki bola sihir warisan dan menguasai keterampilan sihir-sihir dan sihir. BB, klan Duron dengan demikian telah menjadi cabang dari klan iblis. Menjadi pasukan bersenjata eksklusif khusus untuk Zhu Hengyu. Meskipun di permukaan, Zhu Hengyu mempertimbangkan Haisan. Tetapi pada kenyataannya, semua ini juga untuk pemikiran Zhu Hengyu sendiri. Karena ditakdirkan untuk menjadi pasukan eksklusifnya sendiri. Zhu Hengyu tentu berharap bahwa semakin kuat pasukan ini, semakin baik. Naga yang luar biasa. Apa naga ular 9 terkelupas? Dapatkan semua yang bisa Anda dapatkan. Dapatkan apa yang bisa mereka dapatkan untuk mereka. Klan Duron berada di atas medan perang yang runtuh, dan sangat sedikit makhluk yang bisa terbang jarak pendek. Ini adalah satu-satunya ras amfibi. Anda bisa bertarung di langit. Anda bisa memukulnya di tanah. Memasuki air masih bagus. Tidak peduli bidang mana yang tidak terkalahkan. Ini adalah kartu truf paling kuat yang dibangun dengan hati-hati oleh Zhu Hengyu. Benar, ini adalah ambisi terbesar Zhu Hengyu. Buat klan untuk Anda sendiri dari awal. Suku perang ini akan menjadi senjata pribadi Zhu Hengyu. Seluruh ras adalah pasukan Zhu Hengyu. Kecuali Zhu Hengyu. Bahkan Departemen Militer tidak ingin memesan legiun ini. Ini adalah legiun yang benar-benar eksklusif. Di antara menjabat tangannya, Zhu Hengyu melemparkan cincin ruang yang digunakannya untuk Haisan. Sebagai budak Zhu Hengyu, meskipun di depan Zhu Hengyu, identitas dan status Haisan sebenarnya sangat rendah. Tapi setelah sekian lama, Haisan akhirnya memiliki sedikit kedekatan sihir. Dengan afinitas sihir, jahitan dapat mengontrol energi sihir dan menggunakan cincin elemen ini. Menurut instruksi Zhu Hengyu, Haisan mencoba dengan luar biasa. Setelah dicoba, benar-benar tidak ada masalah. Dalam gelombang besar, kotak besar Hualong dan, serta single Jiu Hua Hualong dan, semuanya dibawa ke cincin dimensi oleh Haisan. Dengan senyum gembira, Haisan tidak sabar untuk berdiri dan berkata, waktu mendesak, aku akan pergi ke keluarga kerajaan ular laut dan bertukar versi lengkap 99 naga ular. Mengangguk sambil tersenyum, Zhu Hengyu tahu bahwa meskipun naga ular 9 mold sangat berharga, itu tidak akan pernah menolak untuk diisukan. Tetapi orang-orang di gunung berbeda setelah semua. Sebagai pangeran kedua dari ular laut, dia sudah memenuhi syarat untuk belajar dan berlatih. Faktanya, Haisan telah belajar dan menguasai pengetahuan tentang ular naga. Sisanya 20%, menurut peraturan, hanya bisa dipelajari oleh Kaisar Ular Laut dan Pangeran. Namun, semuanya mutlak. Jika kontribusi besar diberikan, pangeran lain juga bisa belajar. Asalkan tidak dikabarkan. Terus terang, semua orang adalah keluarga. Masalahnya tidak terlalu besar untuk menyebar dari dalam keluar. Oleh karena itu, pil naga kelas 9 pasti dapat ditukar dengan Dragon Slake 9 naga lengkap. Melihat sosok Haisan pergi dengan cepat, Zhu Hengyu berkata jauh, jika memungkinkan Anda dapat meminta beberapa inti kristal gigi kristal emas dan 8 cakar. Menghadapi instruksi Zhu Hengyu, Haisan hanya melambaikan tangannya jauh, dan kemudian terjun ke kolam air tidak jauh. Lubang air adalah pintu masuk dan keluar dari jalur bawah laut. Di sepanjang saluran bawah laut ini, Anda bisa mencapai kedalaman laut sepenuhnya. Setelah mengirim jahitan, setelah berpikir sebentar, Zhu Hengyu bangkit dan memasuki ruang rahasia. Dia juga harus mulai menggunakan pil Golden Light Obstacle Breaking untuk menerobos belenggu 60 mayat. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang seluruh proses terobosan. Hal yang paling langka adalah inti kristal gurita yang berkilau ini. Hal yang paling sulit adalah memperbaiki penghalang cahaya emas bermutu tinggi. Namun, kesulitan-kesulitan ini tidak ada artinya bagi Zhu Hengyu. Adapun proses terobosan spesifik, sebenarnya, persis sama dengan ketika menembus 30 segmen tubuh. Itu hanya, selama tubuh iblis 30 segmen, gambar hantu gurita perak terkondensasi dalam tubuh.
8 tentakel, membuka blokir meridian dan 8 vena yang aneh, menghilangkan semua pengotor dan erisiplas. Sekarang, di dalam tubuh Zhu Hengyu, hantu gurita emas muncul. 8 tentakel monster 8 cakar emas menyapu semua jalan antara meridian Zhu Hengyu. Tidak hanya menghilangkan semua kotoran erisiplas, itu juga memperluas meridian Zhu Hengyu sebanyak 3 kali. Ketika Golden Light Octopus akhirnya menghilang, cahaya emas yang tersebar juga melekat pada dinding bagian dalam meridian. Sebuah film emas dilapisi pada meridian Zhu Hengyu. Setelah ujian Zhu Hengyu, rintangan memecah cahaya emas 9 tingkat dapat memperluas diameter garis meridian sebanyak 3 kali. Selain itu, kekuatan meridian bisa 3 kali lipat. Dan jika ingin memecah cahaya emas ini menjadi 9, rintangan penghancuran cahaya keemasan itu hanya dapat memperluas diameter meridian sebesar 30%. Kekuatan meridian hanya dapat ditingkatkan sebesar 30%. Tentunya, jika digunakan oleh diri sendiri, cahaya keemasan ini tidak bisa digunakan untuk menghancurkan penghalang. Kalau tidak, efek melanggar penghalang tidak baik. Kotoran di meridian, serta erisiplas, tidak dapat dihapus. Perluasan meridian, serta penguatan meridian, tidak memenuhi standar. Ini akan memiliki dampak penting pada penanaman dan pertempuran di masa depan. Jika fondasinya tidak kuat, tidak bisa dinaikkan ke level yang terlalu tinggi. Bahkan jika dia nyaris tidak naik, itu pasti tidak stabil dan hancur. Dimungkinkan untuk mendapatkan masalah kapan saja. Sebuah penghalang cahaya emas tingkat 9, berhasil membantu Zhu Hengyu menerobos belenggu tubuh sihir. Tubuh iblis Zhu Hengyu akhirnya menembus paragraf ke-60 dan mencapai paragraf ke-61. Pada titik ini, Zhu Hengyu pergi dan akhirnya menerobos. Namun, Zhu Hengyu tidak buru-buru pergi dari sini. Tepat setelah meninggalkan ruang tertutup, Zhu Hengyu berbalik untuk memasuki ruang alkimia. Keluarkan 3 buah sihir Tianxiang. Selanjutnya, Zhu Hengyu akan memperbaiki pil sihir Tianxiang. Zhu Hengyu dianggap, apakah mungkin untuk menunjukkan keajaiban fenomena ke Tianxiang Modan? Lagi pula, setiap obat dapat meningkatkan level tubuh sihir. Tetapi setelah berpikir sebentar, Zhu Hengyu berencana untuk mencobanya. Anda harus terlebih dahulu merasakan efek Tianxiang Modan sebelum memutuskan apakah akan menggunakan metode titik itu. Bagaimanapun, Xiang Modan dimakan oleh Zhu Hengyu sendiri. Siapapun yang bodoh, jangan menipu dirinya sendiri. Meskipun Zhu Hengyu tidak memiliki set lengkap bahan obat, namun, pada kenyataannya, alkimia Zhu Hengyu tidak mengikuti resep Danfang. Zhu Hengyu lebih peduli tentang sifat obat dan kekuatannya. Selama obatnya benar dan obatnya mencukupi, obat lain dapat digunakan untuk menggantikan obat pada resep dokter. Jika tidak, jika disempurnakan menurut rumus Tianxiang Modan, saya hanya tidak tahu berapa lama untuk mendapatkan satu set herbal bersama. Di dunia ini, ada puluhan juta jenis ramuan rumput roh. Jika Anda ingin mengikuti Danfang, temukan semua rumput semangat dan obat penggiling, kesulitannya hanya di luar deskripsi. Tanpa ribuan tahun, tidak mungkin untuk bersama. Tapi untuk Zhu Hengyu, dia bahkan tidak peduli dengan Danfang. Selama saya telah membaca Danfang secara umum, saya telah mengkonfirmasi proses pemurnian Danyao, serta pemahaman tentang sifat obat dan kontrol kekuatan obat. Yang lainnya, Zhu Hengyu dapat diganti dengan herbal dengan level yang sama. Zhu Hengyu memiliki naluri yang kuat untuk alkimia. Sepertinya, jauh di lubuk hati, ada ide yang mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak, Zhu Hengyu hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya, dan secara naluri memperbaikinya sesuai keinginannya sendiri. Setelah 3 hari 3 malam, pembakar dupa pertama akhirnya dilepaskan. Tidak mengherankan, ini juga merupakan obat mujarab tingkat 9. Melihat sekeliling, Xiang Mo dan menunjukkan warna merah muda hari itu. Di antara meluapnya dupa merah itu memang lebih intens daripada aroma obat merah lainnya. Dengan eliksir, Zhu Hengyu kembali ke ruang tertutup lagi. Menelan Pinjiu Tianxiang Mo dan dalam satu gigitan. Momen selanjutnya, aliran udara aneh yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata naik dari dada dan perut Zhu Hengyu. Mengikuti meridian Zhu Hengyu, aliran udara yang aneh pergi ke hulu. Dimanapun dia lewat, meridian Zhu Hengyu memiliki twist yang aneh. Di atas penghalang meridian, tekstur spiral misterius muncul. Hitung dengan cermat. Tepat ada 9 tekstur pada penghalang itu. Ini, di bawah tatapan Zhu Hengyu. Energi sihir di meridian Zhu Hengyu, mengikuti 9 tekstur spiral perlahan mulai berputar. Seperti tornado, energi sihir di meridian Zhu Hengyu berputar. Kecepatan aliran iblis Ki, dan kekuatan dampak iblis Ki telah meningkat sekitar 10%. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak tahu apakah dia harus bahagia atau kecewa. Saya senang Jiupin Tianxiang Mo dan benar-benar layak nama Jiupin Elixir. Di dinding bagian dalam meridian, 9 tekstur spiral terukir. 9 tekstur spiral ini dapat membuat energi sihir di meridian Zhu Hengyu berputar. Aliran, kecepatan, dan dampak energi sihir meningkat sekitar 10%.
Jika Anda menggunakan 9 Jiupin Tianxiang Mo dan terus-menerus. Di dinding bagian dalam meridian Zhu Hengyu, ada 91 tekstur spiral. Dalam meridian Zhu Hengyu, kecepatan aliran, dan kekuatan dampak energi sihir akan berlipat ganda. Kecewa, jika Anda menggunakan 9 Yipin Tianxiang Magic Pills. Dalam meridian Zhu Hengyu, kecepatan aliran, dan dampak iblis Qi hanya dapat meningkat sekitar 10%. Kesenjangan ini terlalu besar, sampai-sampai Zhu Hengyu tidak bisa menyerah. Dengan napas panjang, Zhu Hengyu membuat keputusan diam-diam. Bagaimana dengan orang lain, pikirkan lagi nanti. Untuk saat ini, untuk Zhu Hengyu, ia harus menggunakan Jiupin Tianxiang Mo dan belum lagi Yipin Tianxiang Magic Pill, dia bahkan tidak akan menggunakannya. Pada minggu berikutnya, Zhu Hengyu berturut-turut menyaring 2 buah ajaib Tianxiang menjadi 2 pil ajaib Tianxiang. Seminggu kemudian, ketika Zhu Hengyu akhirnya menerobos peringkat iblisnya telah mencapai 64. Peningkatan kecepatan yang gila, meskipun tidak mungkin untuk membicarakan siapapun sebelumnya, tidak seorang pun setelahnya. Tetapi bahkan dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga teratas klan Moyang, Zhu Hengyu tidak menyerah banyak. Ketika Zhu Hengyu melangkah melewati penghalang, baik Chang Sui dan Xie Yu sudah pergi. Keluarga ular laut telah diperas selama lebih dari 3 tahun, menunggu mereka untuk menanganinya. Oleh karena itu, setelah menembus belenggu dari tubuh pertempuran 60 segmen, keduanya kembali ke kota Tianshui bersama. Adapun apa yang harus dilakukan, Zhu Hengyu tidak bertanya. Ketika Zhu Hengyu kembali ke Dimensip Outer Island lagi dan melihat Patriark Tua. Patriark Tua itu benar-benar membeku. Sudah berapa lama sejak aku melihatmu? Apakah ada sebulan? Dalam periode waktu yang singkat, tubuh iblis Zhu Hengyu telah meningkat sedemikian rupa sehingga Sekte Master Tua tidak bisa melihat dengan jelas. Anda harus tahu bahwa tubuh sihir melebihi 3 segmen lawan, dan tidak mungkin untuk menentukan segmen tertentu untuk kenyamanan. Sekarang, tubuh iblis Patriark Tua masih dalam paragraf ke-60. Tapi tubuh iblis Zhu Hengyu telah mencapai 64 segmen. Di luar 4 langkah sang Patriark Tua, dia tentu saja tidak bisa melihat dengan jelas. Apakah itu mengatakan, apakah Zhu Hengyu adalah murid inti dari keluarga super? Tapi coba pikirkan, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa anak yang begitu baik dilemparkan ke tanduk Pulau Wayang? Bahkan seorang murid yang luar biasa dimanja di sini. Bawa Su Ziyun. Tidak peduli dari sudut mana, Su Ziyun jelas seorang jenius super yang tidak kalah dengan siapapun. Tetapi pada kenyataannya, di api penyucian yang tak berujung, ia tidak menghitung sama sekali. Jika bukan karena Zhu Hengyu, dia memberinya lebih dari 300 buah darah luo. Kemudian Zhu Hengyu memberinya buah vulkan lain dan 1 set pakaian api penyucian. Bahkan jika Su Ziyun tidak berjuang untuk hidupnya, dia tidak akan pernah mendapatkan buah iblis. Zhu Hengyu tidak bisa menjelaskan apa yang tampak Patriark Tua itu tercengang. Sebentar lagi, Zhu Hengyu meraih ke dalam pelukannya, mengeluarkan pil 9 emas Golden Light Breaking dan mengguncangnya di kepala keluarga tua. Melihat penghalang cahaya keemasan di tangan Zhu Hengyu, mata bapak leluhur tua itu semuanya lurus. Itulah penghalang cahaya keemasan. Dan itu masih Jiupin. Ini gila. Berapa lama Zhu Hengyu pergi? Tidak hanya peringkat tubuh iblis dinaikkan menjadi lebih dari 64 tahap. Pil Golden Light Breaking, masih ada Fuyu. Melihat bagaimana leluhur tua itu mengeluarkan air liur, Zhu Hengyu tersenyum. Setelah mengguncang cahaya keemasan untuk memecahkan rintangan, Zhu Hengyu mengambilnya kembali. Tanpa memasuki pil ajaib, bahkan jika pil emas hancur ini diberikan kepada bapak bangsa tua, itu tidak ada gunanya. Melihat air liur leluhur tua itu, Zhu Hengyu berkata, saya akan mengucapkan kata-kata di sini, selama Anda membantu saya merekrut dan melatih jutaan elit, saya akan membantu Anda menembus 60 setan. Jika kamu tertarik, aku tidak bisa membuatmu menjadi iblis di buku. Tapi di bawah komandarku, kamu bisa menjadi jenderal iblis dari pangkat komandan. Meskipun jenderal ajaib ini tidak dikenali oleh militer, tetapi bagaimanapun juga, meskipun tidak diketahui, ia memiliki kenyataan. Dengarkan visi Zhu Hengyu. Patriark tua itu menelan ludah. Militer hanya mengakui bahwa biksu yang dapat melakukan demonisasi dan memadatkan badan perang iblis adalah jenderal terdaftar. Jika tidak, bahkan jika badan perang menerobos paragraf ke-60, itu tidak akan diakui oleh Departemen Militer. Tapi itu tidak penting. Selama Zhu Hengyu menyetujuinya, ia bisa disebut de facto komandan 10.000 tentara. Takut pada apapun. Sebenarnya itu sudah cukup. Mengangguk dengan penuh semangat, bapak leluhur tua itu berkata, tenang, dalam hal apapun, aku akan bekerja keras. Melihat janji guru sekte lama, Zhu Hengyu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, meskipun lepaskan dan lakukan, pokoknya, saya tidak akan pernah memperlakukan pejabat yang berjasa. Mengangguk dengan penuh semangat, bapak leluhur tua itu berkata, benar. Selama kau pergi, Su Ziyun pernah datang ke pintu dan berkata dia ingin melihatmu. Su Ziyun ingin menemuiku. Zhu Hengyu tampak terkejut ketika mendengar kata-kata bapak leluhur tua itu. Jelas, Zhu Hengyu tidak tahu, mengapa Su Ziyun melihat dirinya sendiri.
Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu tidak pernah mengerti intinya. Karena saya tidak bisa mengetahuinya, saya tidak ingin. Mengangkat kepalanya dengan keras, Zhu Hengyu berkata kepada leluhur tua itu, kamu mengirim seseorang untuk memberitahu Su Ziyun bahwa kamu ada di sini, biarkan dia datang ke sini untuk menemuiku. Oke, mendengar perintah Zhu Hengyu, bapak leluhur tua itu tidak mengatakan apa-apa, dan segera bangkit dan berjalan keluar. Mulai sekarang, untuk Patriark Lama, perintah Zhu Hengyu adalah urutan tertinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan Komando Militer Departemen Militer, perintah Zhu Hengyu lebih penting. Bukan karena hal lain, hanya karena Zhu Hengyu dapat memberinya manfaat lebih besar dan masa depan yang lebih luas. Tapi selama ini, Departemen Militer tidak pernah bisa memberinya apapun. Setelah lebih dari 2 jam, ada laporan dari luar, yang mengatakan bahwa Su Ziyunmo, yang melihat keluar aula. Zhu Hengyu tidak banyak menunda, dan segera mengeluarkan perintah untuk menyatakan Su Ziyun ke istana. Meskipun Zhu Hengyu tidak memiliki pekerjaan aktual, tapi dia telah menguasai kekuatan nyata dari seluruh sekte pedang setan. Meski di permukaan, pemimpin pulau terluar Moyang masih menjadi Patriark Lama. Tapi nyatanya, bahkan jika Zhu Hengyu secara tidak sengaja menaruh kentut, Patriark tua harus membuat analisis yang cermat. Apakah Zhu Hengyu mengungkapkan penghinaan atau ketidakpuasannya melalui kentut ini? Melalui nada kentut ini, putuskan apakah suasana hati Zhu Hengyu bahagia atau marah. Zhu Hengyu mengambil alih sekte pedang Moyang dan seluruh pulau luar Moyang. Itu bahkan lebih stabil daripada ketika dia berkuasa secara langsung. Lagi pula, jika Zhu Hengyu menjabat secara pribadi, banyak hal yang harus tabu. Paling tidak, dia tidak bisa kehilangan lidah. Tetapi sekarang berbeda. Melalui tangan Patriarki Lama, Zhu Hengyu dapat melakukan reformasi tanpa ragu-ragu. Dia dipuji atas bimbingan Zhu Hengyu. Jika ada kesalahan, Patriark Lama akan secara otomatis melompat keluar dan menolak semua tanggung jawab. Melalui leluhur tua, kendali Zhu Hengyu atas Moyang Jianzong dan Moyang Waidao mencapai ketinggian yang mengerikan. Melangkah ke aula Jianghe, Zhu Hengyu, menonton tinggi-tinggi, duduk di atas tahta suzerain, menundukkan kepalanya untuk memperbaiki gerakan. Su Ziyun tahu bahwa pertempuran antara dia dan Zhu Hengyu telah berakhir sebelum dimulai. Hanya dalam waktu 3 bulan, Zhu Hengyu benar-benar menggenggam seluruh Demon Sword Sect di tangannya. Melalui Zhu Xiaomei, Zheng Xiaoyu, Si Yue, Zhu Dachang, Gao Pengyi, dan Jian He. Zhu Hengyu telah meringkas sekte pedang iblis domba menjadi plat besi. Menghadapi situasi ini, bahkan jika Su Ziyun semuanya mampu, tidak ada tempat untuk digunakan. Hal yang paling menyedihkan bagi Su Ziyun adalah pembangunan pintu masuk lobi ke-36. Pintu masuk lobi ke-36 awalnya telah selesai. 36.000 anak-anak Jianzong ditempatkan di pintu masuk lobi 36. Orang tua dan cucu leluhur tua bertanggung jawab atas pintu masuk lobi ke-36. Selama Patriark Lama tidak mengkhianati Zhu Hengyu, pintu masuk lobi 36 setara dengan 36 lengan Zhu Hengyu. Setelah 36 lengan ini sepenuhnya tumbuh. Lalu, melalui 36 lengan ini, Zhu Hengyu dapat memegang 365 pulau-pulau domba iblis luar di tangannya dan memegangnya di lengannya. Begitu, di mana mereka bisa tinggal di keluarga Su? Pertanyaannya sekarang adalah, Patriark tua, yang telah mengikuti Zhu Hengyu, telah menjadi rombongan Zhu Hengyu. Sebagai iblis terdaftar yang dikagumi oleh militer, dia tidak bisa mengkhianati Zhu Hengyu terlepas dari kesediaan Patriark Lama itu. Kalau tidak, yang pertama menemukannya adalah Departemen Militer. Pengkhianatan iblis adalah tentara pengkhianatan. Departemen pengkhianatan adalah mengkhianati iblis. Mereka yang mengkhianati ras iblis hancurkan 9 ras. Saya ingin bertanya, dalam situasi saat ini, apa yang bisa dilakukan Su Ziyun? Bukannya dia terlalu tidak kompeten, itu Zhu Hengyu yang sangat gila. Su Ziyun baru saja berencana menembak, dia ditampar sampai mati. Ini belum berakhir. Tidak menunggu Su Ziyun bernafas. Zhu Hengyu telah merencanakan untuk menyelesaikan peraturan, dan sepenuhnya memerintah seluruh pulau domba iblis dan sekte pedang iblis. Hanya butuh 3 bulan, Zhu Hengyu memadatkan kekuatan 10 juta kali lebih besar dari Su Ziyun. Katakan itu 10 juta kali, semuanya rendah hati. Meskipun keluarga Su kuat, itu hanya sebuah keluarga. Dan kohesi Zhu Hengyu, kohesi 365 pulau, adalah tren nyata. Su Ziyun juga tahu, jika dia bersikeras, dia masih bisa melemparkan untuk sementara waktu. Tetapi kegigihan seperti itu tidak ada artinya. Kekalahannya hanya masalah waktu. Su Ziyun bukan pecundang. Jika Anda kalah, Anda akan kehilangan sedikit. Jika tidak, Ping Bai menurunkan kepribadiannya, tetapi membuat Zhu Hengyu melihat ke bawah. Bahkan jika dia menoleh ke Zhu Hengyu di masa depan, orang mungkin tidak akan menggunakannya kembali. Yang disebut orang-orang memiliki hati yang sama, alasan yang sama. Bahkan, pikirkan dari sudut pandang lain, semuanya akan jelas. Jika Anda mengubah identitas Zhu Hengyu dan Su Ziyun. Zhu Hengyu sekarang adalah Su Ziyun. Su Ziyun sekarang Zhu Hengyu. Anda Zhu Hengyu dikalahkan, tetapi Tinta tidak mau mengakui, telah bermain tanpa malu-malu.
Orang seperti itu, bahkan jika dia akhirnya tidak punya pilihan selain berlindung, kami tidak jarang menggunakan Anda. Tanpa telur busuk Anda, bukankah Anda perlu membuat kue puding? Karena itu, setelah menerobos penghalang, Su Ziyun mengetahui apa yang Zhu Hengyu lakukan dalam 3 bulan terakhir. Dia menyerah sepenuhnya. Saya benar-benar menyerah. Sangat menyenangkan untuk menyerah, dan tidak ada keengganan. Dalam pertempuran ini saja, semua yang ditunjukkan Zhu Hengyu benar-benar menakutkan. Dari awal hingga akhir, Zhu Hengyu mengalahkan Su Ziyun dengan kekuatannya sendiri. Zhu Hengyu menggenggam patriark tua dengan tajam, dan kemudian mengambil patriark lama sebagai intinya, dengan cepat memadatkan tren saat ini. Tren seperti itu benar-benar tidak dapat diubah. Pikirkan tentang itu dari sudut lain. Saya mengganti Zhu Hengyu 3 bulan lalu dengan Su Ziyun, dan menggantikan Su Ziyun 3 bulan lalu dengan Zhu Hengyu. Apa hasilnya? Zhu Hengyu adalah murid favorit leluhur tua itu. Di belakangnya ada keluarga Su yang besar. Bayangkan, bagaimana mungkin patriark tua itu melepaskan Su Ziyun dan beralih ke Zhu Hengyu. Masih kalimat itu, magang, setengah. Kecuali Su Ziyun mencoba mengeluarkan suzerain tua, Zhu Hengyu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa jika kedua belah pihak mengubah identitas mereka, Su Ziyun akan semakin tidak mampu menghadapi Zhu Hengyu. Bahkan kesempatan sekecil apapun tidak akan diberikan kepadanya. Meskipun Su Ziyun tidak mau, dia harus mengakuinya. Zhu Hengyu bisa melakukannya, tetapi dia tidak bisa. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak muncul, dia tidak bisa memikirkan untuk membubarkan Sekte Pedang Setan dan membuat 36 pintu masuk lobi. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak muncul, Su Ziyun tidak memiliki cukup bakat untuk memimpin 6 pintu masuk lobi. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak muncul, bahkan jika Su Ziyun memiliki bakat yang cukup, dia juga tidak memiliki cukup keberanian untuk berani menghapus ke-6 master lobi. Dalam hal strategi dan taktik kecil, Su Ziyun mengakui bahwa dia tidak akan pernah kehilangan Zhu Hengyu. Bahkan jika itu lebih buruk, kesenjangannya tidak akan pernah terlalu besar. Paling tidak mereka bisa saling bertarung. Tetapi ketika datang ke visi dan pola, ketika sampai pada gambaran besar, gambaran keseluruhan dipertimbangkan, perbedaan antara Su Ziyun dan Zhu Hengyu masih terlalu jauh. Melihat kekaguman tulus Su Ziyun, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Orang yang paling mengenal Anda bukanlah teman Anda. Sebagai teman Anda, mereka sudah terbiasa dengan segala hal tentang Anda, dan tidak berpikir betapa kuatnya Anda. Orang yang paling mengenal Anda pastilah musuh Anda. Mereka sangat tahu betapa kuatnya masing-masing kekuatan dan kekuatan Anda. Saya tahu kekurangan Anda lebih dalam daripada orang lain. Terutama ketika benar-benar bermain. Mereka bahkan dapat memprediksi dengan jelas langkah Anda selanjutnya. Bahkan ide Anda selanjutnya dapat diprediksi dengan jelas. Jelas, Zhu Hengyu dan Su Ziyun adalah dua saingan. Zhu Hengyu dan Su Ziyun adalah kelompok anak muda yang sama yang memasuki Sekte Pedang Setan. Dari saat penilaian, keduanya secara resmi bertemu. Hingga hari ini, pertarungan antara keduanya belum pernah surut. Anda menghitung saya menghitung Anda. Kau mengadu aku sekali, dan aku mengadumu sekali. Dari awal hingga akhir, tidak ada perbedaan. Namun sekarang, kemenangan atau kekalahan di antara keduanya sebenarnya telah dibagi. Karena pertentangan mereka, Zhu Hengyu paling mengenal Su Ziyun. Su Ziyun yang paling tahu Zhu Hengyu. Jelas keduanya mampu, melepaskan, dan diam saja. Sekarang telah dikalahkan, maka sederhana, gratis dan mudah. Munafik yang buta, Lai Pi, hanya akan membiarkan pihak lain memandang rendah diri mereka sendiri. Meskipun dikatakan bahwa Su Ziyun mengirim Zhu Dachang dan Si Yue ke tambang dan kebun obat. Namun, ini sebenarnya bukan apa-apa. Dari awal hingga akhir, Su Ziyun tidak melakukan apa-apa. Dia bersikeras bahwa dia salah, tetapi hanya saja dia tidak menghentikannya. Jika Zhu Hengyu bersikeras mengingat untuk membencinya, sepertinya dia terlalu kecil. Bagaimanapun, Zhu Dachang dan Si Yue tidak mendistribusikannya. Dan dari awal hingga akhir, Su Ziyun tidak berusaha menyakiti keduanya. Itu hanya untuk mengisolasi mereka berdua sehingga mereka tidak akan melanggar perbuatan baiknya. Pikirkan tentang hal ini dari sudut lain, dan ganti Zhu Hengyu dengan Su Ziyun. Dia mungkin melakukan hal yang sama. Su Ziyun hampir berhasil. Jika Zhu Hengyu kembali 1 hari kemudian, Su Ziyun akan memegang Demon Sword Sek sepenuhnya di tangannya. Pada saat itu, bagaimana jika keluarga Su bangkrut? Su Ziyun, yang telah menguasai seluruh Sekte Pedang Setan, dapat membangun keluarga Su yang lebih kuat kapan saja. Setelah semuanya mencapai titik itu, kemenangan atau kekalahan antara Zhu Hengyu dan Su Ziyun akan membutuhkan waktu lebih lama untuk terpisah. Melihat dalam ke Zhu Hengyu, Su Ziyun tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Saya akui kekalahan. Saya harap Anda bisa melihat wajah saya dan membiarkan ke-6 bangsawan dan keluarga mereka lewat." Mendengar kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Menurut kesepakatan masing-masing, karena Su Ziyun kalah, dia harus tanpa syarat meletakkan semua kebenciannya dan benar-benar melekatkan dirinya. Tapi sekarang, dia bahkan mengedepankan syarat.
Melihat kerutan Zhu Hengyu, Su Ziyun tidak bisa menahan senyum pahit. Kamu membiarkan aku menjadi manusia, oke. Kalau tidak, bagaimana aku bisa pergi keluar untuk bertemu seseorang di masa depan? Ini, melihat kemarahan dan tawa Su Ziyun, Zhu Hengyu sedikit terkejut, dan kemudian dia tertawa. Su Ziyun ini benar-benar urusan pribadi. Saya benar-benar mampu membelinya dan meletakkannya. Sekarang setelah dia mengalahkan, dia meletakkan semua kebenciannya untuk pertama kalinya. Dari sudut pandang pengikut, mereka berkomunikasi dengan Zhu Hengyu. Sadarilah bahwa pengikut tidak sama-sama menganggur. Untuk seorang beku, meskipun pengikut bukan teman, status mereka lebih tinggi daripada teman. Hubungan antara beku dan pengikut juga jauh lebih dekat daripada hubungan teman. Meski di permukaan, Su Ziyun tampaknya telah mengedepankan kondisi. Namun pada kenyataannya, itu tidak benar. Su Ziyun berkata dengan sangat jelas, dan perintahnya juga sangat jelas. Pertama, Su Ziyun mengakui bahwa dia telah kebobolan. Sekarang dia mengakui, menurut perjanjian perjudian, Su Ziyun harus melepaskan semua kebencian dan dengan setia mengikuti Zhu Hengyu. Baik Su Ziyun maupun Zhu Hengyu tidak kalah. Tidak berbicara sebagai kentut, jangan menyerah kata-kata mereka sendiri. Sekarang Anda telah membuat taruhan, bahkan jika Anda mengorbankan hidup Anda masih harus mempertahankannya. Karena itu, sejak saat Su Ziyun mengakui kekalahan, Su Ziyun bukan lagi lawan Zhu Hengyu. Sejak saat itu, Su Ziyun telah menjadi bawahan paling setia Zhu Hengyu. Sekarang dia adalah yang paling intim dari Zhu Hengyu, yang kedua setelah pengikut kekasihnya. Kemudian Su Ziyun bisa dengan tidak bermoral mengajukan beberapa permintaan kepada Zhu Hengyu. Jika Anda bahkan tidak bisa melindungi pengikut Anda, bagaimana Su Ziyun bisa keluar untuk bertemu orang-orang di masa depan? Yang paling penting di sini adalah urutan bicara. Jika Anda mengubah urutan pembicaraan, rasanya akan sangat berbeda. Jika urutan pidato Su Ziyun adalah Anda melepaskan ke-6 pemilik lobi, dan keluarga mereka, saya mengakui kekalahan. Rasanya berubah total. Anda masih harus mengakui kekalahan, dan semua orang masih bermusuhan, jadi Anda menuntut itu. Apakah ini mengancam Zhu Hengyu? Begitu ini masalahnya, Zhu Hengyu bahkan setuju, dan pasti ada jerawat di hatinya. Saya pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Tidak ada yang suka diancam. Tapi kepintaran Su Ziyun ada di sini. Pertama mengakui kekalahan, mengkonfirmasi status master budak masing-masing. Kemudian, dengan mengandalkan identitas pengikutnya, ia bertanya kepada Zhu Hengyu. Terutama kalimat terakhir, Anda membiarkan saya menjadi pribadi, oke. Dengan hanya kalimat ini, hubungan antara Zhu Hengyu dan Su Ziyun langsung dibawa ke batas. Alasan mengapa Zhu Hengyu tertawa di langit. Sebenarnya karena ini. Dalam hal ini, hanya pihak mati yang rukun akan berbicara. Jelas, dalam waktu yang singkat, Su Ziyun telah menyesuaikan pikirannya. Jika Anda kalah, Anda akan kehilangan gaya Anda. Keterikatan yang tak kenal takut tidak baik bagi siapapun. Ini bukan. Di hadapan Su Ziyun, yang akrab dengan wajahnya, Zhu Hengyu tidak bisa bernapas. Jangan melihat Su Ziyun melakukan begitu banyak pada Zhu Hengyu. Tetapi hal-hal harus dilihat di kedua sisi. Mungkinkah dikatakan punggung Zhu Hengyu tidak terlalu banyak untuk Su Ziyun? Gali akar lama Anda dan pecahkan uang Anda. Zhu Hengyu, ini untuk meringkas Su Ziyun dan keluarga Su. Jika Su Ziyun tidak bertaruh dengan Zhu Hengyu, jadi sedikitnya 3 tahun, sebanyak 10 tahun. Seluruh keluarga Su pasti akan bangkrut. Sungguh berbicara tentang kekejaman, benar-benar berbicara tentang yin, Su Ziyun tidak pantas dibandingkan dengan Zhu Hengyu. Hari ini, Su Ziyun tidak peduli dengan Zhu Hengyu. Sebagai pemenang, bagaimana Zhu Hengyu mengubah akun kecil? Dalam tawa, Zhu Hengyu berdiri dari tahta dan berjalan ke Su Ziyun. Menepuk bahu Su Ziyun, Zhu Hengyu tertawa dan berkata oke. Sampai jumpa demi menyegarkan, bagaimana jika aku membiarkan mereka pergi? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Su Ziyun tersenyum canggung dan melanjutkan, aku khawatir itu lebih dari sekadar membiarkannya pergi. Selama pidatonya, Su Ziyun melirik Zhu Hengyu, tetapi berkata dengan tak berdaya, meskipun saya belum mengetahuinya sepenuhnya, jika saya benar, saya harus meminta Anda untuk membiarkan keluarga Su kami pergi. Mendengar kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu tiba-tiba tampak serius. Apa yang terjadi? Berbicara secara logis, semua yang Zhu Hengyu berikan seharusnya tidak bocor. Melihat ekspresi serius Zhu Hengyu, Su Ziyun tersenyum getir, tidak, kamar dagang Hengyu, apakah ini benar-benar bayangan pertanda Anda? Ya Tuhan, sambil mengerutkan alisnya, Zhu Hengyu berkata dengan suara yang dalam, jangan katakan apa-apa lagi, katakan dulu padaku, bagaimana menurutmu? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Su Ziyun tersenyum pahit. Ini benar-benar dugaan Su Ziyun saja. Bagaimanapun, semua ini terlalu kebetulan. Ketika keluarga Su paling membutuhkan modal, sebuah kamar dagang muncul, dan sepertinya mereka bersalah atas uang, memberi keluarga Su pinjaman tanpa bunga hingga RMB 600 miliar. Jika cahayanya demikian, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, kamar dagang Hengyu perlu bergantung pada keluarga Su untuk membantu mereka menjual barang-barang mereka.
Oleh karena itu, dapat dimengerti untuk sementara waktu menyerahkan sebagian dari keuntungan. Tapi kemudian, kamar dagang Heng Yu meminjamkan uang gila kepada anak-anak keluarga Su. Selain itu, ia juga memainkan keuntungan 2 poin per bulan, yang membuat orang bertanya-tanya apakah ini sebuah konspirasi. Yang paling diragukan adalah, ketika 3 tetua keluarga Su datang ke pintu, kamar dagang Heng Yu ternyata sangat bahagia, dan mengubah lebih dari 500 miliar pinjaman tanpa bunga menjadi pinjaman tanpa bunga. Apakah ada makan siang gratis di dunia ini? Mengapa kamar dagang Heng Yu sangat mempercayai keluarga Su? Mengapa Anda memiliki keberanian untuk berani meminjamkan mereka 120 miliar yuan? Sejujurnya, bahkan Su Ziyun tidak memiliki kepercayaan yang begitu besar pada keluarga Su. Jika itu 1 triliun atau 200 miliar dimiliki oleh Su Ziyun sendiri, dia mungkin tidak mau memberikan begitu banyak uang kepada keluarga Su tanpa bunga. Mengapa orang luar melakukan ini? Berpikir sepanjang jalan, ada terlalu banyak keraguan. Tapi ini sekunder. Keraguan terbesar adalah selalu ada di sana. Kamar dagang Heng Yu. Apa maksudmu? Bukankah ini jelas memberitahu semua orang bahwa ini kamar dagang Zhu Heng Yu? Meskipun kebanyakan orang, dalam hal apapun, tidak mungkin untuk mengaitkan kamar dagang Heng Yu dengan musuh orang kaya dengan Zhu Heng Yu, seorang pengemis. Tapi ragukan, selalu baik-baik saja. Dengan kebijaksanaan Su Ziyun, begitu dia ragu, banyak hal bisa diperkenalkan. Meskipun dalam hatinya, dia tidak mau percaya, tapi Su Ziyun tahu bahwa kecurigaannya, setidaknya dengan probabilitas 50% akan benar. Mendengarkan kisah Su Ziyun, Zhu Heng Yu menamparkan wajahnya. Ini terlalu setia, dan terkadang tidak selalu baik. Ini bukan. Kemudian Zheng Xiaoyu secara tidak sadar memberi nama kamar dagang Heng Yu. Alasan untuk nama ini adalah untuk menyatakan pemilik sebenarnya dari kamar dagang ini. Dengan terlalu banyak kesetiaan, bahkan Iki Zheng Xiaoyu berkurang. Kamar dagang Heng Yu. Ini tidak jelas dan memberitahu semua orang, apakah ini kamar dagang Zhu Heng Yu. Melihat ekspresi senyum masam Zhu Heng Yu, dalam hati Su Ziyun, horor jauh lebih besar daripada rasa ingin tahu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhu Heng Yu diam-diam membuat trik seperti itu. Ada kamar dagang Heng Yu, bahkan jika dia berhasil menangkap posisi sekte pedang iblis, aku khawatir itu bukan kemenangan yang stabil. Ambil napas panjang. Su Ziyun dengan serius berkata, saya sudah mengakui kekalahan Anda jelas bagi saya, sekarang saya ingin tahu, apa yang Anda tinggalkan untuk keluarga Su. Melihat ekspresi penasaran Su Ziyun, Zhu Heng Yu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Jika dia Su Ziyun, dia pasti ingin tahu semua ini. Bahkan jika dia kalah, dia harus mengerti. Paling tidak, Anda harus mencari tahu bagaimana Anda kehilangan. Setelah berpikir sebentar, Zhu Heng Yu memilih untuk jujur. Karena orang lain telah mengikutinya, ia harus memberikan kepercayaan yang cukup. Yang disebut, jangan meragukan orang itu, jangan meragukan orang itu. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, maka jangan keluar dari campuran. Tidak ada masa depan, tidak ada masa depan. Suatu tujuan besar tidak pernah dibangun oleh satu orang. Dibutuhkan sekelompok orang, yang berpikiran sama, dan secara kolektif untuk memungkinkannya. Yang disebut, pagar memiliki 3 tumpukan, seorang pahlawan dan 3 geng. Tidak ada asisten bawahan yang cukup, dan tidak peduli seberapa kuat Anda tidak bisa berbuat banyak. Berjuang sendirian, bahkan jika itu mencapai batas, itu tidak lebih dari seorang pejuang. Pada dasarnya, seharusnya tidak ada countertops dan tidak ada iklim. Berpikir tentang itu, Zhu Heng Yu berkata, ya, kamar dagang Heng Yu memang catur gelap yang kubuat. Faktanya, selama keluarga Su tidak melihat melalui itu pada awalnya, itu akan baik-baik saja. Mulai sekarang, bagaimana jika keluarga Su melihat melalui utang telah terutang, dan sudah keluar dari bisnis? Setelah mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Su Ziyun bertanya dengan ragu-ragu, kamu tidak bisa bersikap baik. Katakanlah, backhand apa lagi yang kamu serang di belakang? Menghadapi pertanyaan Su Ziyun, Zhu Heng Yu pertama-tama melepaskan kesadarannya. Hati-hati merasakan fluktuasi energi sihir. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain dalam jarak 1000 km, Zhu Heng Yu menurunkan suaranya dan menjelaskannya dengan cermat. Terus terang, sebenarnya sangat sederhana. Zhu Heng Yu tulus dalam kontribusinya dalam hal uang, sumber daya, dan sumber daya. Dia sangat berharap bahwa keluarga Su dapat membangun Pulau Xiaoyao menjadi kota yang sempurna. Menatap Su Ziyun, Zhu Heng Yu berkata, hari ketika Pulau Xiaoyao selesai, aku akan menggunakan metodeku untuk menjarahnya, sehingga Pulau Xiaoyao adalah milikku. Tanpa Pulau Xiaoyao, keluarga musuh akan benar-benar hilang. Dengan utang 120 miliar yuan, Zhu Heng Yu akan menyita semua industri di Sujiawei dan Pulau Waiyang dan menggunakannya untuk membayar utang yang ditanggung keluarga Su. Mendengarkan kata-kata Zhu Heng Yu, otak Su Ziyun agak tidak memadai. Pulau Xiaoyao dari keluarga Su kami, Anda bilang bisa mengambilnya. Melihat keengganan Su Ziyun untuk percaya, Zhu Heng Yu merendahkan suaranya dan berkata, aku tidak menyembunyikannya. Aku bisa bergabung dengan pasukan ular laut dan menangkap Pulau Xiaoyao.
Dengan cara ini, bagaimana Anda melawan keluarga Su? Apa, kamu, ini, tiba-tiba membuka mulutnya, Su Ziyun benar-benar terkejut oleh Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu dengan tak percaya, Su Ziyun berkata, kamu berani melewati musuh. Apakah kamu mati? Menghadapi kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, tidak, aku tidak melewati suku musuh. Sebenarnya, aku baru saja memperbudak pasukan ular laut. Untuk bersikeras pengkhianatan itu juga ular laut yang telah mengkhianati keluarga ular laut. Tidak bisa dikatakan bahwa saya mengkhianati ras setan. Saya telah menangkap sekelompok musuh dan memperbudak mereka untuk saya gunakan sendiri. Bagaimana ini bisa disebut pengkhianatan? Su Ziyun terdiam. Memang, bahkan jika militer turun untuk menyelidiki, Zhu Hengyu tidak dapat dihukum. Zhu Hengyu menangkap sekelompok ular laut dan memperbudak mereka. Bagaimana ini bisa dikhianati? Tapi pikirkan itu. Suatu ketika sekelompok ular laut menangkap Pulau Xiaoyao. Kemudian, sebelum kelompok ular laut mundur, bahkan departemen militer tidak berani menyerang ular laut dengan tergesa-gesa. Jika tidak, begitu suku ular laut benar-benar marah, seluruh pulau domba luar bisa jatuh. Beracun. Sayang sekali. Su Ziyun dengan cepat memahami rencana keseluruhan Zhu Hengyu di antara pemikiran cepatnya. Pertama, meminjamkan uang kepada keluarga Su untuk membantu keluarga Su membangun Pulau Xiaoyao. Ketika pembangunan Pulau Xiaoyao selesai, Anda bisa mengambilnya. Keluarga Su telah sibuk begitu lama, dan Pulau Xiaoyao, yang hampir hancur dan dibangun, telah menjadi gaun pengantin orang lain. Hal yang paling tercela adalah bahwa uang yang dipinjam Zhu Hengyu kepada keluarga Su jelas digunakan untuk membangun kota untuk Zhu Hengyu, tetapi setelah itu, keluarga Su harus membayar kembali uang itu. Apakah tidak ada uang? Jika Anda tidak punya uang, gunakan properti Su di Pulau Waiyang untuk melunasi utangnya. Dengan cara ini, bahkan jika keluarga Su hancur, masih tidak memiliki banyak hutang. Sebagai seorang jenderal ajaib, Zhu Hengyu dapat menemukan departemen militer dan menegakkannya. Dengan cara ini, dari atas ke bawah keluarga Su, semua menjadi budak Zhu Hengyu. Jangan melunasi hutang, tidak ingin meninggalkan perbudakan selamanya. Bandingkan strategi keseluruhan Zhu Hengyu. Pikirkan lagi tentang serangkaian tindakan Anda sendiri. Untuk sesaat, Su Ziyun ingin menangis sedikit. Sebaliknya, apa yang dilakukan Su Ziyun, dan apa yang disebut strategi, bagaimana bermain seperti anak kecil. Ambil napas panjang. Su Ziyun menggelengkan kepalanya, aku masih ragu. Jika saya meluncurkan satu hari di muka dan secara resmi mengambil alih Demon Sword Sect, apa yang akan Anda lakukan? Mengandalkan Sekte Pedang Iblis, bahkan jika keluarga Su sementara telah jatuh, itu bukan apa-apa. Tidak akan lama bagi keluarga Su untuk bangkit melawan tren dan membangun keluarga Su yang lebih besar dan lebih kuat. Mendengar kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu tiba-tiba tersenyum. Menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata, bahkan jika Anda mengendalikan Sekte Pedang Iblis, tidak ada gunanya. Untuk waktu yang lama, kamu telah mengabaikan departemen militer. Kamu tahu, Pulau Luar Iblis juga ditempatkan oleh departemen militer. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata Su Ziyun membelalak kaget. Dia memandang Zhu Hengyu dengan ragu dan berkata, apakah kamu bercanda? Yang ditempatkan di luar Yangdao adalah seorang penyihir. Jangan bilang, kamu akan menantang si sihir ganteng. Sambil tersenyum, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya. Aku mengatakan itu, kamu selalu mengabaikan kehadiran departemen militer. Siapa yang memberitahumu bahwa iblis harus ditempatkan di sini? Melihat kosong ke Zhu Hengyu, Su Ziyun benar-benar bingung. Melihat penampilan Su Ziyun yang bingung, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, sebenarnya, masalah ini, kau tidak bisa menyalahkanmu, setelah semua. Bahkan jika pihak lain hanya iblis dari 60 setan, bukankah itu yang bisa kau atasi dari? Alasan mengapa Su Ziyun tidak pernah memperhatikan urusan militer. Padahal, itu benar-benar ada penyebabnya. Secara umum, komandan tertinggi tentara yang ditempatkan di Kepulauan Domba Luar harus menjadi komandan sihir. Tetapi pada kenyataannya, komandan tertinggi Kepulauan Domba Luar sebenarnya milik pemerintah dingin. Tidak ada yang akan datang ke sini untuk melayani. Posisi panas itu, sekelompok setan akan bertarung di sana. Gerbang pemerintah yang dingin itu, sebaliknya, menolak datang ketika mereka meminta orang-orang untuk mengangkat mobil besar itu. Sebagian besar posisi di ibu kota kekaisaran sangat populer. Berada di kota kekaisaran memiliki banyak manfaat dan sumber daya terlalu banyak. Yang paling penting adalah bahwa di ibu kota kekaisaran, Anda dapat menjalin terlalu banyak kontak. Tetapi di pulau-pulau domba terluar terpencil-terpencil, memang benar bahwa ayam tidak bertelur dan burung tidak buang air. Kecuali jika Anda bosan hidup, jika tidak, yang tidak akan jauh, datang ke sini. Faktanya, pemimpin militer tertinggi sekarang ditempatkan di Kepulauan Domba Luar hanyalah iblis yang membuat kesalahan besar dan dikirim ke sini. Untuk berbagai posisi di militer, biasanya ada dua situasi. Posisi yang lebih populer itu biasanya cocok. Jelas hanya satu stasiun iblis yang dibutuhkan, dan iblis yang sebenarnya mungkin iblis. Posisi-posisi yang relatif tidak populer akan berperingkat rendah.
Jelas membutuhkan stasiun garnisun sihir, garnisun yang sebenarnya mungkin hanya seorang jenderal ajaib. Meskipun sulit bagi penyihir untuk memenuhi syarat untuk posisi penyihir itu selalu lebih baik daripada kosong di sana. Faktanya, komandan militer tertinggi Kepulauan Domba Luar bukanlah komandan sihir. Tapi itu hanya anggota iblis, dan peringkat tubuh iblisnya hanya 60. Karena itu, Zhu Hengyu dapat ditantang dan diatasi. Adapun Su Ziyun, alasan mengapa dia tidak memperhatikan ini sebenarnya adalah penyebab masalah. Sampai hari ini, tubuh iblis Su Ziyun baru 53. Bagaimana jika Anda tahu beritanya? Lagi pula, dia tidak bisa mengalahkan iblis itu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.